Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Al-kaifiyatul masnunatu lil gusli, kaifiyat cara yang disunahkan ketika mandi. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menjelaskan bagaimana kaifiyat cara mandi yang disunahkan, baik mandi wajib, mandi hadas besar, mengangkat hadas besar karena janabah atau lainnya, maupun mandi sunnah seperti mandi sunnah Jumat. Bagaimana kaifiyatnya, bagaimana caranya yang disunahkan, kita akan baca di kesempatan kali ini. Al-kaifiyatul masnunatu lil gusli, kaifiyat yang disunahkan ketika mandi, baik mandi wajib maupun mandi sunnah. Poin yang pertama dikatakan di kitab ini, ayyuzilal qadara qablahu, hendaklah seseorang yang mandi menghilangkan kotoran. Qablahu, sebelum mandi dihilangin dulu kotoran yang ada di badannya, di tubuhnya. Min maniyin, daripada mani, sperma yang seandainya dia selepas selesai berhubungan ada sisa-sisa mani, dibersihkan terlebih dahulu. Au najasatin, atau ada najis di badannya seperti kabaulin, seperti air kencing, sisa-sisa kencing dibersihkan terlebih dahulu. Au ghairi dzalika, atau selain itu apa saja kotoran-kotoran dibersihkan terlebih dahulu. Poin yang kedua, ayastaqbilal kiblata, seseorang yang mandi menghadap kiblat, hendaklah dia menghadap kiblat, disunahkan mandi itu menghadap kiblat. Wayatiya bil basmalati, dan dia mendatangkan dengan bismillah, disunahkan membaca bismillahirrahmanirrahim, dengan catatan jika kamar mandinya tidak ada WC-nya, dia sunnah mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim dengan suara diucapkan. Tetapi jika kamar mandinya ada WC-nya, cukup diucapkan di dalam hati saja tanpa mengucapkan dengan suara. Tuma siwaki, kemudian bersiwak, disunahkan bersiwak, tentunya dengan kaifiyat cara siwak yang disunahkan di dalam kitab-kitab fikih. Summa ghuslil kafaini, kemudian dia mencuci kedua telapak tangan. Tumal madmadoti, kemudian berkumur, wal istinsyaki, kemudian istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, tentunya mengeluarkannya juga. Salasan 3 kali, berkumur, istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya 3 kali. Wayanuya bidzalika sunanal gusli, dan dia berniat dengan itu semua sunanal gusli, niat sunnah mandi, niat mengerjakan sunnah mandi. Jadi sebelum melakukan membaca bismillahirrahmanirrahim, bersiwak terlebih dahulu diawali dengan niat, karena innamal a'malu binniyat, hanya saja sahnya amal ibadah itu dengan niat. Agar kita mendapatkan pahala dari amalan kita, kita harus meniatkan, ibadah kita. Di antaranya ini, sebelum kita kerjakan ibadah, kita niatkan dulu. Jadi sebelum melakukan tadi kesunahan-kesunahan, kita niat nawaitu sunanal gusli, atau dengan bahasa Indonesia, aku niat mengerjakan sunnah mandi. Berikutnya, setelah berkumur-kumur, setelah memasukkan air ke dalam hidung, poin yang ketiga, ayak sila farjaihi wa ma hawalaihima, dia mencuci atau membasuh dua kemaluannya, kemaluan depan, kemaluan belakang, wama hawalaihima, dan apa yang di sekitar keduanya, di sekitar kemaluan depan dan belakang. Biniyati raf'il janabah anhuma, dengan niat mengangkat hadas janabah dari keduanya. Jadi ketika mencuci atau membasuh, menyiram, memandikan kemaluan depan dan belakang dengan niat mengangkat hadas janabah. Jadi niatin tuh, aku niat mandi hadas besar boleh, atau aku niat mengangkat janabah dari kemaluan depan dan belakang. Kita niatin seperti itu. Aku niat menghilangkan atau mengangkat hadas besar dari kemaluan depan dan belakang dan sekitarnya, dan apa yang ada di sekitarnya. Atau aku niat mengangkat hadas janabah, aku meniat mengangkat janabah dari kemaluan depan dan belakang dan apa yang ada di sekitarnya
Tujuannya apa? Nanti setelah itu kan sunnah wudhu. Nah, ketika wudhu nanti kita setelah wudhu kita mandi dari atas kepala. Kita tidak menyentuh lagi area-area itu. Jadi nanti wudhu kita tidak batal. Fungsinya itu. Kenapa kita niatkan nanti setelah itu kita berwudhu. Setelah berwudhu kita tuntaskan mandi kita tanpa menyentuh kemaluan depan dan belakang. Karena kita sudah niatkan, sudah kita mandikan tuh area kemaluan depan dan belakang. Itu fungsinya itu. Jadi sekali lagi, poin ketiga, dia mencuci dua kemaluannya, dia mandikan dua kemaluannya dan apa yang di sekitar kemaluan depan dan belakang dengan niat mengangkat hadas janabah dari keduanya. Atau kalau memang mandi sunnah, kalau mandi sunnah ya, seperti tahapan yang pertama sudah kita bahas. Pertama dia menghilangkan kotoran, kemudian menghadap kiblat, kemudian dia membaca bismillah, kemudian dia siwak, kemudian dia mencuci telapak tangan, dia berkumur-kumur, dia memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Setelah itu dia mencuci, memandikan kemaluan depan dan belakang dengan niat mandi sunnah. Aku niat mandi sunnah Jumat seandainya. Aku niat mencuci kemaluan depan dan belakang, niat mandi sunnah Jumat gitu. Jadi ketika membasuh atau mencuci kemaluan depan belakang, niatin mandi sunnah Jumat. Nanti setelah itu wudhu. Setelah wudhu selesai, dia mandi lagi, sempurnakan dari atas kepala tanpa menyentuh kemaluan depan dan belakang karena sudah dimandikan tuh bagian kemaluan depan dan belakang. Itu au biniyatil guslil masnun, atau dengan niat mandi yang disunahkan. Kalau emang dia mandinya mandi sunnah Jumat, ketika mencuci kemaluan depan belakang niatnya niat mandi sunnah kagus Jumu'ah, seperti mandi Jumat. Kalau mandi wajib niatnya mengangkat hadas janabah. Yang keempat al-wudu'u, berwudu qablahu, sebelum mandi berwudu, kamilan wudu yang sempurna. Nah, ini berwudu. Jadi yang dinamakan berwudu, sunnah mandi itu sebelum mandi. Sunnah berwudu. Ai bisunanihi, wudu sempurna dengan sunnah-sunnahnya yang diajarkan di dalam kitab-kitab fikih. Tentunya fayu'idu siwaka, kemudian mengulang siwak yang sebelumnya, siwak sunnah mandi, tapi siwak yang berikutnya ini siwak untuk sunnah wudhu. Bahkan nanti dia mengulang lagi cuci tangan, mencuci kedua telapak tangan, dan dia membaca bismillahirrahmanirrahim dengan niat nawaitu sunanal wudhu. Jadi ketika tangan dicuci tangan sambil mengucapkan bismillah, hati mengucapkan nawaitu sunanal wudu, aku niat mengerjakan sunnah wudu. 3 kerjaan sekaligus tuh. Kemudian baru dia yu'idu siwak, dia mengulang siwak, wa ghuslal kafain, dia mencuci kedua telapak tangan, wal madmadota, dia berkumur, wal istinsyaq, dan dia beristinsyaq, memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya. Ini untuk sunnah wudu. Ini makanya tadi kita niatkan nawaitu sunanal wudu. Jadi ada 2 niat sudah di sini. Yang pertama, 3 niat. Yang pertama niat sunanal gusli, yang kedua niat mengangkat hadas janabah atau niat mandi sunnah Jumat ketika mencuci kemaluan depan dan belakang dan area yang di sekitarnya. Setelah itu niat lagi nawaitu sunanal wudu, niat sunanal wudu. Sudah 3 niat tuh. Wa yalzamuhu ayastura indahu sawataihi, kemudian dia senantiasa menutup padanya 2 kemaluan depan dan belakang. Wa yalzamuhu, dan senantiasa dia itu menutup area kemaluan depan dan belakang, disunahkan ditutup tuh area kemaluan depan dan belakang, ditutup sunnahnya. Wa yundabu baqiyatu auratihi, dan juga disunahkan aurat yang lainnya selain kemaluan depan dan belakang juga ditutup, itu sunnah. Bagaimana niat wudunya? Ada 2 cara. Jika dia ada 2 hadas besar dan hadas kecil, nanti niatnya nawaitu raf'al hadas, niat mengangkat hadas kecil tentunya. Tapi jika dia hanya mempunyai 1 hadas besar saja, kok bisa punya hadas besar tapi tidak punya hadas kecil? Contohnya dia sehabis berwudu, kemudian dia duduk, dia baca Quran katakanlah, kemudian dia tertidur dalam keadaan duduk, kemudian mimpi keluar mani. Nah, keluar mani ini
mewajibkan mandi tapi tidak membatalkan wudhu, maka dia nanti mandinya itu dalam keadaan punya wudhu, maka dia di situ berwudhunya dengan niat nawaitul wudhu li sunnatil gusli, aku niat wudhu untuk sunnah mandi. Beda dengan tadi ketika seseorang punya dua hadas, hadas besar dan hadas kecil, dia niat wudunya nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar. Beda itu. Dikatakan di sini niatu hazal wudu'i, niat wudu ini yang pertama in kana muhdisan hadasan asghara, jika adalah dia yang berhadas hadas kecil, payanwi raf'al hadas, maka dia berniat mengangkat hadas. Nawaitul wudu li raf'il hadasil asghar, aku niat berwudu mengangkat hadas kecil, karena dia mempunyai dua hadas, hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, wa in kana ghaira muhdisin hadasan asghar, jika dia tidak ada hadas kecil mutawaddian, dia itu dalam keadaan berwudu, fayanwi, dia berniat sunnatal gusli. Kalau dia hanya punya satu hadas, hadas besar saja, niatnya ketika berwudu nawaitul wudu li sunnatil gusli. Kama qala sahibuz safwati zubat, sebagaimana telah berkata pengarang kitab Zubat, di dalam kitab Zubat dijelaskan, wa sunnatal gusli nawali akbaro jurrida andiddin wa illal asghara. Asal kalimatnya wa nawa sunnatal gusli li akbaro jurrida andiddin. Wa nawa, dan berniat seseorang yang mandi sunnatal gusli, niat sunnah. Sunnah apa? Sunnah mandi ketika berwudu ini. Wa sunnatal gusli nawali akbaro, asalnya wa nawa sunnatal gusli, dia berniat sunnah mandi li akbaro, bagi hadas besar, jurrida, yang kosong, andiddin, yang kosong dari lawanannya, yang kosong dari hadas kecil. Lawanan hadas besar, hadas kecil. Jika hadas besar saja tidak ada hadas kecil, maka niatnya nawaitul wudu li sunnatil gusli. Wa ila, jika tidak, jika dia hadas besarnya tidak kosong dari hadas kecil, hadas besarnya terdapat hadas kecil juga, maka wa ila al asgoro nawal asgoro, gitu asalnya, maka dia berniat asgor, dia niat mengangkat hadas kecil. Sekali lagi, niat wudunya ada dua model. Jika dia mempunyai dua hadas besar dan hadas kecil, niat wudunya aku niat berwudu mengangkat hadas kecil. Tetapi jika hanya mempunyai satu hadas, niat wudunya, maka niat wudunya apa? Aku niat wudu untuk sunnah mandi. Setelah itu, setelah wudu, yufidul ma'a ala ra'sihi, dia menuangkan air dari kepalanya, baru mulai mandi, dari kepala dia tuangkan. Wayanwi inda awalihi, dan dia berniat inda awalihi, ketika awal menyiram kepalanya, an baqiyatil badan, dari sisa badan yang belum terkena dimandikan. Tadi kan yang baru dimandikan cuma kemaluan depan dan belakang, seluruh badannya belum, sisanya banyak yang belum. Dia siram kepala, dia niat mengangkat hadas janabah, raf'al janabah, dia niat mengangkat hadas janabah, atau niat mandi hadas besar, atau mandi wajib, boleh banyak niatnya. Atau kalau memang dia mandi sunnah Jumat, dia niat awil guslal masnuna, atau niat mandi yang disunahkan. Kalau memang mandinya mandi sunnah, niat mandi sunnah Jumat. Yang keenam berikutnya, wa yata'ahadul ma'atifi wa yata'ahadul ma'atifah, dan dia memperhatikan yata'ahadul ma'atifah, memperhatikan lepitan-lepitan, karena dalam tubuh kita banyak lepitan-lepitan tuh, dikhawatirkan tidak terkena air di saat mandi. Seperti lepitan bagian mata tuh, banyak lepitan kelopak-kelopak mata, maka itu diperhatikan, diusap-usap agar terkena air, diperhatikan. Itu sunnah. Yang berikutnya ketujuh, terakhir, yufidul ma'a, dia menuangkan air ala ma'akbala min sikkihil aiman, dia menuangkan air, jadi setelah bagian kepala semuanya, leher, lepit-lepitan, badan dimulai dari bagian kanan depan. Yufidul ma'a, dia tuangkan air atas bagian depan daripada kanannya, bagian depan dari kanannya. Yufidul ma'a ala ma'akbala, bagian depan, min syikil aiman, dari kanannya. Setelah bagian depan kanan, summa ma'adbaro minhu, kemudian bagian belakang dari kanan.
depan kanan, belakang kanan. Setelah itu summa aqbala min syikil aisar. Kemudian depan kiri, depan bagian badan kiri, summa adbara minhu. Kemudian belakang badan bagian kiri. Jadi depan kanan, belakang kanan, depan kiri, belakang kiri, bagian badan. Itulah diantara kaifiat sunnah-sunnah mandi, di mana kaifiat ini nanti kita hanya berwudu satu kali saja, dan ketika sudah berwudu tidak kita nanti setelah mandi tidak berwudu lagi, karena inilah dikatakan apabila sudah melakukan mandi hadas besar maka dia sudah berwudu, wudunya sudah masuk di sini. Tetapi kalau dia mengerjakan melakukan yang membatalkan perkara yang membatalkan wudu, seperti dia sudah melakukan sunnah wudu ternyata kemaluannya terpegang, maka batal wudunya, maka nanti selesai dia mandi dia wudu lagi. Tapi dengan kaifiat ini dia sudah berwudu, kemudian dia lanjutkan mandi, selesai mandi dia tidak berwudu lagi karena wudunya belum batal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam bishawab.